Indeks harga saham gabungan terus melanjutkan penguatan di hari kedua pekan ini. Tak tanggung-tanggung, bursa menguat lebih dari 1%. Pada penutupan perdagangan Selasa, indeks berhasil ditutup menguat di level 6.810,32, naik 1,13%. Pada pembukaan perdagangan, indeks sempat melemah, namun memantul ke zona hijau dan sempat menguat hingga 1,3%. Sektor teknologi memimpin penguatan, melesat 4,33%, diikuti sektor keuangan yang naik 1,66%, dan sektor barang konsumsi non-primer menguat 1%. Penguatan IHSG juga senada dengan penguatan bursa di Asia. Pasar ekuitas Asia sebagian besar naik mengikuti Wall Street yang lebih tinggi karena investor menantikan rilis inflasi yang dapat mempengaruhi prospek suku bunga dan kebijakan The Fed pada minggu ini. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menguji coba pembatasan pembelian LPG 3 kg secara nasional mulai 2023. Kebijakan pembatasan LPG sepenuhnya akan berlaku pada tahun depan. Menurut Tutuka, salah satu yang penting dilakukan yakni evaluasi, termasuk sinkronisasi kebijakan harga jual eceran dan harga eceran tertinggi oleh Kementerian ESDM dan Pemda. Sebagai gambaran, pada Juli 2022 lalu, harga LPG di tingkat agen resmi Pertamina naik menjadi Rp58.000 per tabung untuk LPG 3 kg non-subsidi berwarna pink. Lalu 100 hingga Rp127.000 per tabung untuk LPG 5,5 kg. Sedangkan harga LPG subsidi 3 kg kini mencapai Rp19.000 hingga Rp22.000 per tabung. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM Tutuka Aryaji mengatakan, saat ini kebijakan pembatasan itu sebetulnya sudah berlaku di beberapa daerah, seperti Kabupaten Kota Cipondoh, Tangerang Selatan, Semarang, dan sebagainya. Pembatasan dilakukan untuk mencapai target pemerintah yakni subsidi tepat sasaran, sebab selama ini pembeli LPG 3 kg bukan hanya masyarakat miskin yang berhak, tapi juga orang kaya. Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir membeberkan bahwa hilirisasi di industri pertambangan khususnya nikel mampu memberikan nilai tambah yang signifikan. Menurut catatan Erick, pada tahun 2021 lalu, nilai tambah dari hasil ekspor nikel melalui hilirisasi tembus 2.600% atau menjadi 27 miliar dolar Amerika Serikat dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya yang hanya 1 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara itu, menurut data Kemenko Kemaritiman dan Investasi, sampai akhir tahun ini nilai ekspor dari turunan nikel bisa mencapai 33 miliar dolar AS atau sekitar 514 triliun rupiah. Erick membuktikan hilirisasi nikel yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dan bahkan mampu berada di level 5%. Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi, Investasi, dan Pertambangan Kemenko Marves, Septian Haryoseto menyatakan bahwa Indonesia telah melaksanakan pengembangan industri bernilai tambah dari sektor komoditas nikel, diantaranya hilirisasi nikel menjadi besi dan baja. Kedepan, dari turunan nikel tersebut akan dikembangkan lagi menjadi baterai litium. Penjualan mobil baru dalam tren terus menanjak bahkan mencapai rekor selama pandemi. Bila Desember 2022 ini penjualan tetap dalam tren positif, maka sangat mungkin penjualan tembus 1 juta unit. Data Wholesale sepanjang Januari hingga November 2022, total penjualan mencapai 942.499 unit, jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama di tahun lalu yang hanya 790.529 unit, atau ada kenaikan 19,2%. Sementara di November 2022, penjualan wholesale mencapai 91.086 unit. Dengan capaian tersebut, maka sudah hampir dipastikan bakal mencapai target dari Gaikindo yang sudah direvisi. Semula Gaikindo menargetkan penjualan sebesar 900.000 unit. Namun dalam sebulan terakhir, angkanya dinaikkan 60.000 unit. Dengan asumsi penjualan di Desember atau akhir tahun mencapai 80 hingga 90.000 unit, diproyeksikan angka penjualan tahun ini bisa tembus 1,03 juta unit. Defisit anggaran negeri Paman Sam kian membengkak jadi 249 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 3.884,4 triliun rupiah pada November 2022. Angkanya melesat 30% dari periode yang sama di tahun lalu. Kementerian Keuangan Amerika Serikat melaporkan lonjakan defisit terjadi di tengah peningkatan belanja dan penurunan pendapatan. Berdasarkan laporan bulanan Kemenkeu AS, belanja pemerintah meningkat 28 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 6% bulan lalu. Peningkatan belanja terbesar dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Amerika Serikat. Sementara pendapatan pemerintah menurun 29 miliar dolar Amerika Serikat atau 10%. Penurunan terutama terjadi pada pajak gaji.
Secara keseluruhan, selama tahun fiskal 2022, defisit anggaran Amerika Serikat merosot hingga separuh atau turun hingga di bawah 1,4 triliun rupiah. Penurunan terjadi di tengah meredahnya belanja terkait pandemi dan lonjakan pendapatan dari ekonomi yang kian bangkit. Sementara itu, tingkat utang Amerika Serikat tetap tinggi di tengah lonjakan inflasi dan kenaikan suku bunga yang menyebabkan pinjaman menjadi lebih mahal.